Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansor bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di kuburan dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di dekat beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung. Di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ranting. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menengadahkan ke langit, lalu beliau menunduk. Beliau ulang 3 kali, kemudian beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi 2 atau 3 kali, kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, sampai 3 kali. Kemudian beliau menceritakan proses perjalanan roh seorang muslim maupun seorang kafir. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga. Dan minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayat sejauh mata, memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridho Allah. Maka keluarlah roh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut carat, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat. Mereka memberinya kafan. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Saudara, para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali bertemu dengan malaikat, mereka akan bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Maka para malaikat menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia. Sehingga sampai di langit dunia, mereka minta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit dunia sehingga sampai di langit ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulis catatan amal hambaku di Elijin. Elijin itu salah satu buku ya di sisi Allah. Tahukah kamu apakah Elijin itu? Yaitu kitab yang tertulis atau yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembalikanlah hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka.
Ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Maka dikembalikanlah rohnya ke jasadnya. Kemudian mayat mendengar suara sandal orang yang mengantarkan jenazahnya sewaktu mereka pulang setelah pemakaman. Artinya roh itu dikembalikan ke jasad. Kemudian datanglah dua malaikat yang keras gertakannya. Dalam riwayat lain warnanya hitam biru, lalu mereka menggertakkan dan mendudukkan si mayat. Mereka bertanya, siapa rohmu? Seorang mukmin menjawab, rohku adalah Allah. Apa agama? Agamaku Islam. Jawab seorang muslim. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Kata malaikat. Si mukmin menjawab, dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad. Sang malaikat bertanya lagi, bagaimana amalanmu? Jawab seorang mukmin, saya membaca kitab Allah, saya mengimaninya dan membenarkannya. Pertanyaan malaikat, siapa rohmu, apa agamamu, siapa nabimu? Inilah ujian terakhir yang akan diterima seorang muslim. Saudaraku, Allah memberikan teguran, keteguhan bagi mukmin untuk menjawabnya, seperti firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat, sehingga dia bisa menjawab, Robku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad SAW. Tiba-tiba ada suara dari atas, hambaku benar, bentangkanlah untuknya surga, beri pakaian surga, bukakan pintu surga untuknya. Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga, dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya sangat wangi. Dia mengatakan, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu, wahai si fulan. Kabar gembira dengan ridho Allah dan surga dengan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Maka si mayat dengan keheranan bertanya, semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk Anda. Siapa Anda? Wajah Anda mendatangkan kebaikan. Orang yang berwajah bagus ini menjawab, saya amalan solehmu, amalan baikmu. Subhanallah, amal soleh yang menemani kita di kesepian, menemani kita di kuburan. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat ke neraka, disampaikan kepadanya, itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah, dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu, maksudnya tempat surga. Saudaraku, kemudian si mayat menoleh ke arah surga, melihat janji surga. Si mayat berdoa, wahai Robku, segerakanlah kiamat agar aku bisa berjumpa kembali ke keluargaku dan hartaku. Lalu disampaikan kepadanya, tenanglah. Sementara hamba orang-orang yang kufur kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah, ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang bengis dan keras, wajahnya hitam. Mereka membawa masyuh itu kain yang tidak nyaman digunakan, yaitu kain dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayat sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Rohnya ketakutan.
dan terpencar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari umbul yang basah, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian diberi masyuh yang mereka bawa roh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa roh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, roh siapa yang buruk ini? Mereka jawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, sehingga mereka sampai ke langit dunia. Saudaraku, kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga sehingga onta masuk ke lubang jarum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tulislah, catatlah amal hambaku di sijin, di bumi yang paling dasar. Saudaraku, kemudian dikatakan, kembalilah hambaku ke bumi, kembalikanlah hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kali. Kemudian rohnya dilempar sehingga jatuh di jasad. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman dalam surat Al-Hajj ayat 31, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Saudara, kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya, sehingga dia mendengar suara sandal orang mengiringi jenazahnya ketika pulang meninggalkan kuburnya. Kemudian datanglah dua malaikat, getakannya keras, mereka pun menggertak si mayit dan mendudukkan mereka. Dan malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Seorang yang tidak mau beriman kepada Allah, dia menjawab, tidak tahu, saya nggak tahu. Ketika ditanya apa agamamu, tanya malaikat, dia tetap menjawab, saya tidak tahu. Siapa orang yang diutus di tengah kalian? Si kafir juga tidak bisa menjawab, saya tidak tahu. Lalu dia digertak, namanya Muhammad SAW. Si kafir hanya bisa mengatakan, saya nggak tahu, saya cuma mendengar orang-orang yang bilang seperti itu. Dia pun digertak lagi, kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Tiba-tiba ada suara dari atas, hambaku dusta, bentangkanlah untuknya neraka, bukakan pintu neraka untuknya. Dia pun mendapatkan panasnya neraka dan racun neraka. Kuburannya disempitkan sehingga tulang belulangnya berserakan. Lalu datanglah orang yang wajahnya sangat buruk, berbaju jelek, baunya seperti bangkai. Dia mengatakan, kabar buruk untukmu, inilah hari di mana dulu kau dijanjikan. Si mayat kafir pun menjawab, kabar buruk juga untukmu, siapa kamu? Wajahmu mendatangkan keburukan. Orang ini menjawab, saya amalanmu yang buruk. Amalan buruk itu semakin menyesatkan pelakunya. Dilahat, kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli dan bisu. Dia membawa pentungan, andaikan dipukulnya ke gunung, niscaya akan jadi debu.
Kemudian benda itu dipukulkan si mayat dan dia menjadi debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula dan dia pun memukulnya lagi. Saudaraku yang Allah muliakan, dia berteriak sangat keras, bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan untuknya neraka dan disiapkan tempatnya di neraka. Jadi ketika ada orang yang dikubur, ketika kita melihat ayam atau binatang yang lain yang dia kelihatan cengang atau seolah-olah di sebelahnya ada ular atau yang lainnya, itu pertanda bahwa dia mendengar teriakan yang baru dikubur itu tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berteriak sangat keras. Jadi semua makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia, binatang, ayam dan lain sebagainya mendengarkan. Dia pun mohon, ya Allah, jangan engkau tegakkan kiamat. Saudaraku, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Su'aib menyatakan hadis ini hadis yang sahih. Saudaraku, mumpung kita masih diberi hidup oleh Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah, maka jangan sampai kita menunda-nunda untuk berbuat baik kepada Allah, beribadah kepada Allah. Saatnya kita tobat, saatnya kita memperbaiki diri untuk menuju sesuatu yang belum kita ketahui, yaitu di alam barzakh. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.